Kembali lagi komunitas jelajah budaya menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Pada kegiatan jelajah kota tua kali ini, para penjelajah budaya akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah ketika Soekarno muda di Bandung. KJB mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Bandung dengan perjalanan dari Jakarta menggunakan kereta cepat Wus yang menempuh perjalanan sekitar 30 menit Jakarta-Bandung. Setelah tiba di stasiun Bandung, perjalanan dilanjutkan ke bus menuju ke tempat bersejarah di Bandung Timur, yaitu Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin di Jalan A.H. Nasution nomor 114 di kota Bandung. Lapas atau penjara Sukamiskin adalah bangunan lama yang didirikan di zaman Hindia Belanda pada tahun 1918. Beberapa sumber menyebutkan arsitek yang merancang penjara Sukamiskin adalah C.P.W. Schoonmaker. Yang kita sekarang berada ini diinisiasi oleh Belanda itu bukan untuk lapas, tapi pada awalnya ini untuk lapangan terbang. Jadi sebelum Bapak Ibu pasti pernah ya ke Husen. Husen itu kan dulunya namanya Bandara Andir ya, karena di daerah Andir. Nah, sebelum dipindahkan ke Husen, awalnya di sini dulu. Jadi rencananya memang untuk kawasan militer ya pada bangunan yang memiliki luas lahan 65.385 meter persegi ini dengan berbagai macam sarana dan kebutuhan lapas, bangunan ini memiliki kapasitas ruang tahanan sebanyak 552 kamar dan salah satu penjara terbesar di Jawa Barat. Beberapa tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia sempat merasakan bagaimana rasanya mendekam di penjara Sukamiskin dan menjadikan penjara ini saksi bagaimana para tokoh bangsa melawan kolonialisme. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno sempat ditahan beberapa waktu di penjara Sukamiskin. Pada Desember 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno untuk dimasukkan ke penjara dikarenakan dituduh memberontak terhadap pemerintah kolonial. Awalnya, ia dimasukkan ke penjara Bansew dan setelah menjalani proses pengadilan, ia dimasukkan ke penjara Sukamiskin dan divonis selama 4 tahun penjara. Selama di Sukamiskin, Soekarno ditahan di kamar berukuran 2 x 2,5 meter dengan nomor kamar TA-01. Untuk menjatuhkan moralnya, Belanda memperlakukan Soekarno sama seperti narapidana lainnya dan diwajibkan kerja kasar yang berat seperti di percetakan. Tidak sampai 4 tahun, pada 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan. Selama penahanannya di Sukamiskin, Soekarno banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku dan mengamati suasana politik di luar penjara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bu Inggit Garnasi, yang rutin masuk ke penjara Sukamiskin, pada 1 Agustus 1933, Soekarno kembali ditahan di Sukamiskin setelah menghadiri rapat di rumah M. Husni Tamrin di Batavia. Sadar tidak dapat memenjarakan pikiran Soekarno, pemerintah kolonial mengasingkan Soekarno ke ND pada tahun 1934. Museum Kota Bandung merupakan museum yang berada di Jalan Aceh nomor 47 Kota Bandung. Gedung museum ini memiliki 2 buah bangunan. Bangunan pertama merupakan dahulunya adalah Prombel School atau sekolah bermain kanak-kanak yang dibangun oleh kelompok Prijmetsalerie atau Primansori Bandung, yang mana Lok Sin Chan menjadi tempat perkumpulan Primansori Bandung. Bangunan ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 2009 oleh pemerintah Kota Bandung. Rencananya pada awalnya ini diinisiasi sebagai museum
yang menggunakan teknologi gitu ya. Jadi banyak media-media terbarukan. Hanya saja rencana tersebut tidak terimplementasi sehingga hanya menampilkan lini masa yang seperti sekarang. Jadi pada tahun 2018, bangunan ini resmi digunakan sebagai bagian dari Gedung Museum Kota Bandung. Berikutnya, gedung baru yang berada tepat di belakang gedung lama. Bangunan yang belum lama didirikan ini tak semata jadi destinasi anyar untuk publik, namun juga menjadi sarana edukasi publik. Hingga saat ini, Museum Kota Bandung hanya mempunyai 2 ruangan saja. Di ruangan pertama, keberadaannya terletak dekat pintu masuk, akan menyuguhkan berbagai tokoh penting di Kota Bandung melalui gambar seperti lini masa wajah Wali Kota Bandung dari waktu ke waktu, lini masa sejarah Kota Bandung dari masa ke masa, serta Bandung sebelum masa kolonialisme. Selanjutnya, ruangan kedua terdiri dari panel informasi berisikan teks tentang perkembangan Kabupaten dan Kota Bandung yang diawali di tahun 1841 saat Kabupaten Bandung dibentuk, hingga saat bangunan Society Concordia atau sekarang Gedung Merdeka dibangun pada tahun 1895. Hingga akhir ruangan pamer, belum terdapat koleksi yang dipamerkan. Semua informasi disajikan melalui panel cetak. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di area Lapas Sukamiskin dan Museum Kota Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat. Di video berikutnya, masih banyak tempat yang akan dikunjungi oleh penjelajah budaya di Kota Bandung. Kira-kira kemana saja? Oleh sebab itu, pantau terus media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.